Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Zikra, saya dari kelas 03 TPLT 031. Ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang materinya itu Viscode dan bahasa pemrograman Python. Di sini juga saya akan menjelaskan cara downloadnya juga, cara menginstalnya. Langsung kita ke PPT-nya, ke PowerPoint kita. Sebentar, sorry. Agak pilek saya. Maaf ya, Pak. Ini nama, kelas, dan NIM. Ini ada penjelasan tentang Python. Sini ada penjelasan tentang Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang terkenal karena kesederhanaan sintaksisnya yang mudah dibaca dan dipahami. Dikembangkan oleh Guido van Rossum pada awal tahun 1990-an. Python dirancang untuk menjadi bahasa yang mudah dipelajari dan digunakan. Sejarah tentang Python. Python pertama kali dikembangkan oleh seorang insinyur komputer Belanda bernama Guido van Rossum. Pengembangan dimulai pada bulan Desember tahun 1999. Ketika Guido bekerja di Institut untuk Penelitian Matematika dan Ilmu Komputer (UI) di Belanda. Nama Python diambil dari acara komedi televisi Inggris yang disukai Guido, yaitu Monty Python Flying Circus. Pengembangan terus-menerus. Sejak rilis Python 1.0, bahasa ini terus berkembang dengan rilis-rilis yang membawa perbaikan dan fitur baru. Perkembangan Python selalu mengutamakan kesederhanaan dan keterbacaan kode. Jadi tuh sejak rilis Python 1.0 dia berkembang terus, meningkatin fitur barunya biar lebih mudah dipakai. Alasan Python digunakan banyak orang. Apa sih nih? Kenapa Python digunakan banyak orang? Satu, kesederhanaan sintaksis. Python memiliki sintaksis yang mudah dibaca. Sorry, ada suara motor, maaf ya Pak. Berisik itu. Kesederhanaan sintaksis. Python memiliki sintaksis yang mudah dibaca dan dipahami, mirip dengan bahasa Inggris. Ini membuatnya sangat cocok untuk pemula dalam pemrograman dan mengurangi peluang kesalahan dalam penulisan kode. Yang kedua, bahasa serbaguna. Python dapat digunakan dalam berbagai jenis proyek dan aplikasi, termasuk pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, pemrograman jaringan, pengembangan game, dan banyak lagi. Ini membuatnya menjadi pilihan yang fleksibel. 3. Dukungan komunitas. Python memiliki komunitas pengguna yang besar dan aktif di seluruh dunia. Ini berarti Anda dapat dengan mudah menemukan dukungan, sumber daya, dan solusi untuk masalah Anda melalui forum, grup, diskusi, dan situs web yang didedikasikan untuk Python. Jadi, misalnya kalian ada masalah dengan program, misalnya kalian buat program, kalian punya masalah dengan program kalian bisa lihat kayak cara-caranya memperbaikinya di forum-forum atau grup diskusi gitu. Soalnya pengguna Python ini banyak banget dan Python ini digunakan banyak orang karena dia penggunaannya simple. 4. Pengembangan terus-menerus. Python terus mengalami pengembangan dengan rilis-rilis yang baru yang membawa perbaikan dan peningkatan. Ini menjaga bahasa ini tetap relevan dan up to date. Ini pengembangan terus-menerus kayak di sini ya. Dijelasin kalau sini tuh dia terus-menerus mengembang sejak rilis 1.0. Yang kelima, pendidikan dan akademis. Python sering digunakan dalam pengajaran pemrograman dan di banyak institusi akademis, menjadikannya bahasa yang baik untuk memulai belajar pemrograman. Nah, ini bahasa pemrograman Python ini banyak digunakan di akademis, kayak salah satunya di Unpam dia pakai ini. Dan saya juga termasuk mahasiswa yang lagi belajar bahasa pemrograman Python. Kenapa milih Python? Karena dia bahasanya yang menjadi bahasa yang baik untuk memulai belajar pemrograman. Jadi itu dia simple gitulah bahasanya. Ini kita masuk ke pembahasan Viscode. Visual Studio Code atau Viscode adalah editor kode sumber terbuka yang sangat populer yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah perangkat
lunak yang dirancang untuk membantu pengembangan dalam menulis, mengedit, dan mengolah kode dalam berbagai bahasa pemrograman. Apa sih fitur yang ada di VS Code? Fitur yang di VS Code tuh yang satu, penyurutan sintaksis. VS Code mewarnai kode Anda sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan, memudahkan Anda membaca dan memahami kode. Jadi itu setiap misal kita bikin program, terus kita coding itu dia ada apa namanya, di setiap kodenya itu dia ada warnanya biar kita baca bisa lebih mudah gitu. Yang kedua, saran kode. VS Code memberikan saran otomatis saat Anda mengetik kode, mengurangi kesalahan penulisan dan meningkatkan produktivitas. Saya nggak bisa nyontek sekarang karena saya belum punya Python-nya. Jadi intinya tuh dia setiap ngetik, kalian pengen ngetik, misalnya kalian mau ngetik kode, nanti dia bakal munculin saran biar bisa ngetiknya cepet. Dia tinggal langsung pilih aja yang di atas kode itu yang muncul, dan sarannya muncul kalian bisa pilih. Itu juga bisa ngurangin kesalahan dalam tulisan. Yang ketiga, ekstensi. VS Code memiliki ekosistem ekstensi yang besar, yang memungkinkan Anda menambah fungsi dan bahasa pemrograman baru sesuai kebutuhan Anda. Yang keempat, integrasi terminal. VS Code memiliki terminal terintegrasi yang memungkinkan Anda menjalankan perintah dan skrip tanpa harus meninggalkan editor. 5. Pengaturan yang dapat dikonfigurasi. Anda dapat menyesuaikan banyak aspek editor mulai dari tema dan tata letak hingga shortcut keyboard. 6. Pengembangan ekstensi sendiri. Anda dapat mengembangkan ekstensi custom untuk memperluas fungsional Visual Studio Code sesuai kebutuhan Anda. Keunggulan VS Code dan kenapa VS Code ini digunakan banyak orang. 1. Sumber terbuka atau open source. VS Code adalah perangkat lunak sumber terbuka, yang berarti kode sumbernya dapat diakses oleh siapa aja. Ini memungkinkan pengembang dari seluruh dunia untuk berkontribusi pada pengembangan editor ini. Misalnya kalian bikin program, kalian bisa nge-share program kalian ke orang-orang, dan orang-orang itu bisa berkontribusi pada pengembangan program kalian gitu. 2. Ringan dan cepat. Meskipun memiliki banyak fitur, VS Code tetap ringan dan cepat dalam kinerja. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan editor tanpa menghabiskan banyak sumber daya sistem. Jadi itu di VS Code ini kan fitur banyak banget. Nah, tapi VS Code ini tetap ringan dalam kayak penyimpanan. Terus juga kalau misalnya VS Code ini misalnya nih ada orang yang belum punya laptop dan pengen beli laptop buat belajar VS Code, nggak harus mahal kok, laptop yang standar juga udah bisa pakai VS Code. Jadi nggak ada alasan buat orang nggak belajar VS Code ini, karena pakai laptop yang biasa aja pun bisa karena aplikasinya ringan. 3. Ekosistem ekstensi yang luas. VS Code memiliki ekosistem ekstensi yang besar dan aktif. Dapat dengan mudah menginstal ekstensi untuk menyesuaikan editor sesuai kebutuhan Anda, menambahkan dukungan bahasa pemrograman atau memperluas fungsionalitas. Yang keempat, integrasi Git yang kuat. VS Code memiliki dukungan Git yang terintegrasi dengan fitur-fitur seperti tampilan perubahan, commit, penggabungan, dan banyak lagi. Ini memudahkan pengembangan bersama tim dan manajemen kode. 5. Dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman. VS Code mendukung banyak bahasa pemrograman dan kerangka kerja dengan penyurutan sintaksis dan alat bantu khusus yang memudahkan pengembangan dalam berbagai lingkungan. Jadi dia selain bahasa pemrograman Python, dia juga bisa bahasa pemrograman lainnya. Salah satunya tuh bahasa pemrograman yang dipakai tuh Python yang saya gunakan sekarang, yang saya bahas sekarang. 6. Pengaturan yang dapat dikonfigurasi. Anda dapat menyesuaikan berbagai aspek editor, mulai dari tema dan tata letak hingga shortcut keyboard, sehingga Anda dapat mengkostumisasi pengalaman sesuai preferensi Anda. 7. Pengembangan web yang mudah. VS Code memiliki alat-alat yang kuat untuk pengembangan web, seperti dukungan untuk HTML, CSS, JavaScript, dan ekstensi khusus untuk kerangka kerja web seperti React and Angular. Yang ke-8, multi-platform. VS Code dapat digunakan di berbagai sistem operasi termasuk Windows, macOS, dan Linux, sehingga pengembangan dapat bekerja dengan konsistensi di berbagai platform. Jadi dia bisa di semuanya. Windows bisa, macOS bisa buat pengguna MacBook. Terus ini kita masuk ke
cara menginstal Python dan VS Code. Kalau misalnya cara menginstal VS Code itu kita ke website. Kalau misalnya buat Pythonnya kita nggak harus dari website, kita bisa langsung dari misalnya kita udah download VS Code, di situ kita bisa langsung install Pythonnya. Jadi pertama-tama kita bakal install VS Code dulu. Kita cari VS Code download. Sini kita milih yang dari Visual Studio langsung, yang dari website resminya. Ini gratis kok, jadi semua orang bisa nyobain download gitu. Yang buat yang mau belajar bisa download gratis. Sini ada Windows, sini yang tengah nggak tahu apa. Di sini ada Apple yang macOS buat user MacBook. Ini kita karena saya pakai Windows, jadi saya install yang Windows. Dan satu klik aja udah masuk ke download sini. Jadi kalau misal kita downloadnya di situs resminya, dia nggak ada iklan-iklan atau apapun. Kadang-kadang kan kayak kalau misalnya kita download aplikasi lain di Google tuh kadang-kadang muncul iklan, terus kayak diarahin kemana-mana. Kalau misalnya di website resminya, dia langsung download sendiri, nggak harus inginin iklan segala. Jadi buat yang mau download bisa download di websitenya dan itu gratis. Bentar mau ngecek ini OBS masih. Sini download saya udah selesai, langsung saya buka. Tungguin aja. Nah di sini ada peraturannya gitu, peraturan yang harus kayak kalian setujui. Jika misalnya kalian, jadi itu ini peraturan pengguna gitu loh. Kalian kalau misalnya kalau misalnya sini nggak bisa next, ini karena belum di accept. Jadi kalau misalnya nggak disetujui peraturannya, lisensinya, dia nggak bakal bisa. Kalau misalnya dia nggak di accept, ini dia nggak bisa di next. Jadi kita harus accept dulu. Ini banyak peraturannya. Kalau kalian bisa mau baca silahkan, tapi saya bakal skip ini. Terus ini kita next, install. Tadi sorry ya kalau misalnya ada motor berisik, soalnya banyak orang lewat. Yang dia lagi setup preparing to install, jadi dia lagi nyiapin buat install di laptop ini. Tunggu aja, nggak lama kok kalau misalnya Viscode. Setup Microsoft Visual Studio Code. Menurut sebentar, ini kan Visual Studio Code. Ntar kalau misalnya Pythonnya dia bisa langsung dari dalam aplikasinya. Udah finish dan dia download selesai. Kita masuk ke PPT. Tadi kan udah cara menginstal Viscode. Sekarang kita menginstal Pythonnya. Python itu bahasa pemrogramannya. Jadi kalau Python itu bukan aplikasi tapi bahasa pemrograman. Kita ke sini, kita cari Python. Sini bakal muncul yang udah di-download 98 juta orang. Banyak banget yang download karena tadi yang saya jelasin di PPT dia bagus banget install. Dan ya tunggu install lumayan lama. Sini ada konsol bawah, ada penjelasannya juga. Ini yang kode, ini yang warna kode. Di sini kan sekalian nunggu download, di sini tuh ada mana tadi? Sejarah tentang Python. Sebentar kita cari tadi.
Itu ini tuh yang tadi di PPT yang dimaksud warna-warna kode tuh ini, jadi dia bisa buat ngelihat biar kodenya jelas, jadi kita lebih mudah ngeliatnya gitu. Terus saya tadi lupa di mana naruhnya, di sini. Salah. Ini kan udah install kan. Terus kita udah selesai cara menginstal Python dan VS Code. Terus kita bikin contoh program sederhana yang saya siapin di sini. Pertama kita ke sini, ke Explorer sini. Terus kita klik file, open folder. Kita bikin folder di sini. Terus karena saya mau naruh di dokumen, jadi kita pencet dokumen. Terus kita sebentar, agak like, kita new folder, bikin folder baru yang isinya wait, saya bikin folder baru lagi, belajar VS Code. Nah, kita select folder, kita selesai ini ya, kita select folder. Di sini udah jadi, di sini kita pencet new, tambahin, kasih nama hello. Program yang saya bikin adalah hello, yang program yang saya bakal bikin hello world, program sederhana. Enter. Dan saya udah nyiapin contoh programnya. Nanti lo jangan ini lo, kita bikin print hello, word, tanda seru. Nah, di sini kita bikin kayak gini tuh buat kita run programnya. Jadi dia bakal munculin kata-kata yang tulisannya hello world. Kalau misalnya kata-kata ini diubah, kita bisa jadiin kayak halo, selamat siang. Kok. Nah, kayak gini tinggal kita run. Dan tulisannya bakal halo, selamat siang. Terus contoh kedua tuh, ini kan cuma kayak tulisan dong ya. Ntar kita bakal kita bisa bikin yang dia ngisi nama terus dia nyapa kita. Konsepnya sama kayak ini, cuma ini agak beda gitu. Kita nyiapin program di sini. Nih step program. Kita kontrol A, express. Ini dilihat dulu. Nah, ini program sapaan sederhana. Nama, input, masukkan nama Anda, print halo, terus tambah nama. Jadi nama ini buat misalnya kayak kita ngetik nama Muhammad Hafiz, di sini bakal muncul Muhammad Hafiz. Selamat datang di dunia Python gitu. Contohnya seperti ini. Kita bakal tunggu, masukkan nama Anda, kita klik Muhammad Hafiz DZ Ikra, Muhammad Zikra. Cak. Halo Muhammad Zikra, selamat datang di dunia Python. Seperti itu. Misal kita mau ngubah ininya jadi selamat datang di dunia, karena saya nonton salah satu anime One Piece dan kita bakal namain kata-katanya pakai kata One Piece. Ini sebagai contoh aja. Dan kita run program. Dan kita ketik nama kita bakal ketik nama di sini Zenkai sebagai contoh. Dan dia bakal muncul halo Zenkai, selamat datang di dunia One Piece. Ini teks-teksnya juga bisa diubah kok kalau misalnya mau ubah. Jadi tinggal sesuaikan aja. Kalau udah kita kontrol A, terus program dan bikin program baru.
programnya ini saya udah nyiapin program kedua yang ini nih. Yang ini kita bakal pakai yang itu. Mana tadi? Ini. Kita bakal pakai yang ini. Ctrl V. Di sini Hai, saya punya angka rahasia dari 1 dan 100. Coba tebak. Jadi tuh program ini tuh dia tebak-tebakan angka. Jadi kayak kita nebak angka dari 1 sorry. Jadi kita nebak angka dari 1 sampai 100. Kita ngetik 1, 2, ntar kalau misalnya salah bakal muncul kayak tulisan tebakan Anda terlalu rendah. Silahkan coba lagi. Itu kalau misalnya kita ngetik, nih kalau misalnya kita kata-kata ini bakal muncul kalau misalnya kita ngetik kayak angka 1, 2, 3, 10 atau berapa. Kalau misalnya kita ngetiknya tebakan, kalau misalnya kita ngetiknya 100, tebakan 100, dia bakal muncul tebakan Anda terlalu tinggi. Terus selamat Anda berhasil menebak angka tuh muncul kalau misalnya kita selesai berhasil menebak angka. Kita contohin, kita coba run programnya. Hai, saya punya angka rahasia antara 1 dan 100. Coba tebak. Kita masukkan tebakan Anda. Masukkan tebakan saya 1. Coba. Tebakan Anda terlalu rendah. Coba lagi 2, 3, 4. Dia bakal terus kayak gini sampai tebakannya bener. Ini kan jawabannya kan terlalu rendah semua kan. Bentar, ini salah pencet tadi. Ulang. 1, 2, 3, 4. Nih karena di sini dia bakal terus kayak gini kalau misalnya tebakan kita gak benar. Dan ini kan tulisannya tebakan Anda terlalu rendah. Karena kita masukin angka itu 1 yang kayak angka rendah gitu. Kalau misalnya kita masukin angka kayak 95, ya tebakan Anda terlalu tinggi. Terus kita bisa munculin tulisan selamat Anda berhasil menebak angka tuh kalau misalnya tebakan kita benar. Coba tebak dari 6, 7, 8, 9, 10. Nah karena kayak gini terlalu lama, kita nebak-nebakin terlalu lama, kita ubah angkanya dari 1 sampai 100 jadi 1 sampai 10 aja biar cepat. Sini 100 juga jadi 10, ini juga jadi 10. Tinggal di ini sorry. Salah pencet, malah klik kanan. Di run programnya dia masuk ke kanan 1 sampai 10. Sorry, apa ini? 1, 2, 3. Selamat, Anda berhasil menebak angka 4 dalam 3 upaya. Jadi saya berhasil menebak angka 4 dalam 3 kali percobaan gitu. Terus teks-teksnya juga bisa diubah kayak keren banget. Kamu berhasil menebak angka. Kita lihat sini. 1, sorry, salah isi di sini harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, betul. Nggak 10 berarti. Nah, 10 kali benar. 10 kali upaya. Nah, jadi dia tulisannya bakal berubah. Keren banget, kamu berhasil menebak angka 10 dalam 10 upaya gitu. Ini angka-angka kayak ini juga, yang high ini bisa diubah juga. Yang kayak ini juga bisa diubah juga. Jadi itu. Ya, kita masuk ke kesimpulannya karena materi contoh pemrogramannya udah selesai. Ini kesimpulan yang saya dapat dari materi ini yaitu
Setelah memahami dasar-dasar Python, kita dapat dengan mudah membuat berbagai program, mulai dari program sederhana seperti Hello World yang tadi saya bikin, hingga aplikasi yang lebih kompleks dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, ilmu data, dan kecerdasan buatan. Penting untuk diingat bahwa Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang dapat digunakan dalam berbagai konteks. Ini adalah bahasa yang mudah dipelajari dan memiliki sintaksis yang bersih, sehingga cocok untuk pemula dalam pemrograman. Python juga memiliki komunitas yang kuat, yang berarti dukungan dan sumber daya yang selalu tersedia. VS Code sebagai editor kode yang kuat dan fleksibel adalah alat yang luar biasa untuk mengembangkan aplikasi Python. Fitur-fiturnya yang kaya seperti integrasi Git, dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman, ekosistem ekstensi yang besar, dan alat-alat pengembangan web membantu pengembangan meningkatkan produktivitas mereka. Kombinasi Python dan VS Code memungkinkan pengembang untuk menciptakan berbagai jenis perangkat lunak dengan efisien dan efektif. Dengan pengetahuan dan alat ini, kita siap untuk memulai proyek-proyek pemrograman yang menarik dan bermanfaat. Dan saya juga bakal terus belajar Python ini biar bisa mahir dalam menggunakan Python. Saya akan terus berlatih. Terus sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau basic di luar, saya ngomongnya kagok-kagok, maafin ya, karena saya belum terbiasa ngomong di depan kamera. Segitu aja sih kesimpulan dari materi ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah dari sini harusnya. Yes, stop recording.